Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Perkenalkan, nama saya Dedi Kurnia. namanya Dedi Kurnia. Dedi Kurnia. Ya. Saya Pertanyaan atau mau testimoni? Oh, ini Simoni Pak. Testimoni, testimoni. Alhamdulillah saya udah punya istri baru lagi. Punya istri baru lagi, tepuk tangan dong. Wow, Bapak umurnya berapa sekarang? Alhamdulillah 60 lebih Pak. 68 tahun. 60 enggak 61. 61. Ya. Istrinya yang baru umurnya? Umurnya bangsa sekitar 45 50 lah. 45 dah ya, paling muda ya. Ya. Wow, masih enak. Masih enak gak? Alhamdulillah enak semuanya Pak. Enak semuanya. Masih membel. Oh, itu Sobeker masih enak. masih kalau busa tuh busa super Pak. Busa super. Kapan terakhir ML sama istri yang baru? Oh, kira-kira ada 2 mingguan lagi. 2 minggu yang lalu. Siapa yang minta duluan? Ya pasti saya lah Pak Haji. Mintanya gimana ke istri yang baru? Mah kangen saya bilang. Makan. Terus apa jawaban istri yang baru? Oke Pak Haji katanya. Oke. ML langsung atau nenen dulu? Nenen dulu biasa. Nenen dulu. Kiri berapa, kanan berapa? Oh, saya nggak pernah ngitung tuh. Kenapa nggak dihitung? Saya baru tahu dari RDAI itu ada ketentuan begitu gitu. Iya, harus dihitung. 99 kanan, 99 kiri. Oh, gitu. Nanti kan lupa tidur Iya. jadi nggak ML. Gitu. Kebablasan itu Pak Haji. Bablasan. Terakhir ML Bapak di atas sampai di bawah posisi? Di atas terus Pak Haji. Di atas terus, istri di bawah. Iya. Biar dia kecapean Pak Haji. Biar dia nggak kecapean. Apa sekarang testimoninya coba? Alhamdulillah selama rumah tangga ini Pak Haji ya, cobaan dan godaan itu ada terus Pak Haji. Bapak dan Ibu, kenapa kok di pernikahan kita suka ada cobaan? Karena Bapak dan Ibu pada saat nikah doa penghulunya nggak direvisi. Jadi besok kalau Ibu punya anak, kalau mau nikah, tanya dulu sama penghulu. Pak penghulu, mana doa pernikahannya? Nah, hampir 100% doa penghulu itu ada kata-kata gini Bu. Pernikahannya dilalui dalam suka dan duka. Harusnya nggak boleh. Pernikahannya dilalui dalam suka, titik, dukanya dicoret. Oh, gitu. Makanya Bapak dan Ibu sering berantem tuh sama suami. Bapak dan Ibu sering berantem sama istri. Baru nikah setahun cekcok, baru nikah 2 tahun cekcok, bahkan ada yang nikah 25 tahun aja cerai. Ada yang baru nikah, udah nikah 50 tahun cerai. Kok gitu Pak Haji? Janganlah. Nah makanya nanti direvisi Pak. Jadi doanya dibalik lagi. Oh, gitu. Pernikahannya dilalui dalam suka, titik, dukanya jangan. Jadi kalau Bapak dan Ibu besok mau nikahin anaknya, biar anaknya nanti rumah tangganya langgeng sampai kakek nenek, sampai mati dah bahasanya, nggak ada perceraian, nggak ada percecokan. Doa pernikahannya direvisi. Kenapa? Karena itu diaminin sama banyak orang. Betul nggak? Betul. Banyak semua yang datang amin. Pernikahannya dilalui dalam suka dan duka. Amin. Dukanya yang nggak enak. Jadi dukanya tuh harus ditutup. Dukanya dicoret Pak, dihapus dalam suka. Makanya kenapa orang Indonesia kok banyak pada utang? Hampir 100% penduduk Indonesia pada utang. Karena dia ada kata suka dan duka. Waktu nikah suka, nanti pernikahan sekian tahun udah itu pinjol, aduh, judol, aduh, janganlah. Jadi diralat lagi, gampang kok nanti diralat. Terus gimana Pak? Dan sampai sekarang ini saya mau ngadain acara apa namanya untuk acara syukuran perkawinan. Ya. Buat apa? Kan pernikahan kedua, malu-maluin aja lu. Bukan, maksudnya gini Pak, biar tetangga. Indonesia agak aneh ya. Ya. Orang kawin kedua dirayain besar-besaran.
Enggak Si goblok. Enggak besar-besaran, Pak. Jangan. Enggak, ini yang maksudnya yang ngundang tetangga kayak aja. Alah udah nggak usah diem-diem aja. Kan Orang nikah yang kedua kok ngapain dirayain besar-besaran? Kan Di begini- Indonesia aneh loh. kan begini Pak Haji, kalau tetangga nggak ada yang tahu kan berarti kita nanti disangka terselubung gitu. Alah Pak Haji. udah tahu namanya tinggal berdua ya suami istri, tinggal lapor Pak RT Betul, doang. Nih Pak RT ini gitu. Udah jangan dirayain, gue nggak setuju. Gue nggak setuju Oh, Pak Haji. gitu, oke. Udah sekali aja sama suami sama istri yang pertama. Yang kedua ya kita makan-makan dah bakso mie ayam, Oh, gitu. capcay, somai, puyung hai, gitu. Somai, asoy. Ini nikah yang kedua dirayain besar-besaran, agak aneh ya. Udah gitu dihadiri sama petinggi negeri ini lagi. Aduh, udah nikah dihadiri. Memang nggak salah juga sih, namanya undang kan dateng kan. Tapi kan yang nikah kita lihat dulu dong, lakinya kita siapa tuh? Laki kita siapa gitu loh. Ini perempuan siapa? Aduh, negeri ini agak aneh. Coba lihat deh di TikTok deh. Aduh, yang datang aneh-aneh lagi. Semua, Malam saya boleh ini ya kasih penjelasan, soalnya suami saya kurang begitu memahami ngomong. Jadi gini ya Pak Haji, waktu pernikahan itu karena kan suami saya ngejar-ngejar saya terus, jadi saya tuh gini ya udah saya tantangin, tapi tantangin itu saya berupa ta'aruf, jadi saya nikah siri gitu loh Pak Haji. Jadi sampai nikah siri itu kami kan nikah di pesantren, cuman yang tahu penghulu anak-anak pesantren gitu. Jadi keluarga kami cuman beberapa yang tahu, jadi tetangga kami nggak tahu. Jadi kalau kami pingin ketemu dengan suami ya kami check in di hotel, di apartemen gitu. Jadi sampai sekarang karena harapan suami saya saat itu memang kan uangnya dia tuh dihutangin ke orang gitu ya. nggak usah Bu. Maksudnya gini, Jadi- kan kita nikah yang pertama punya anak nggak? Jadi dia Bapak maksudnya punya anak biar nggak? tetangga tahu Iya, gitu kasihan loh. lah anaknya minder kadang. Anak kita lihat bapak kita meriah, kasihan lah anak kita minder. Udahlah kita ya oke udah gitu baik-baik. Iya. Sayang, ada duitnya mendingan buat sedekah Betul. daripada buat rame-rame. Coba bapak lihat di medsos nih, yang sekarang lagi rame deh. Aduh, jangan bos. Ada duitnya buat sedekah aja. Ya, dan alhamdulillahnya sekarang begini Pak Haji, saya kan istilahnya suka eksperimen tuh Pak Haji. Eksperimen Iya. sama istri. Bukan, ini ada suatu Kenapa nggak eksperimen istri? Oh, itu udah sering kali Pak Haji. Ya gaya nunggi, gubrak. Enggak, kucing main di hordeng Pak Haji yang bagus. Kucing main di loteng. Nah, betul. Jadi nyakar-nyakar begini Pak Oh Haji. iya. Bukan gaya kucing garong. Bukan. Alhamdulillah saya udah menemukan herbal alami Pak Haji ya. Herbal alami Iya. buat ngobatin apa? Satu untuk pegal-pegal, ngilu-ngilu pada sendi, tulang. Alhamdulillah udah saya praktekin itu, saya kasih sama tetangga juga hasilnya udah kebukti bagus gitu Pak Haji. Jadi saya ada dua faktor di sini. Satu untuk lulur badan, terus keduanya minuman alami tanpa pengawet. Alhamdulillah semua udah bagus Pak Haji. Dan alhamdulillahnya lagi saya ke rumah saudara atau kemana untuk pinjam modal. Alhamdulillah semua pada nolak Pak Haji. Alhamdulillah benar-benar Pak Haji. Ya mudah-mudahan gini aja dengan karena Allahnya mungkin Pak Haji akan membantu saya gitu ya kan. Untuk bibit modalnya ini Pak Haji, ke saudara susah minjem, ke tetangga susah, keponakan juga susah. Saya bilang alhamdulillah Allah telah muji saya. Nah itulah memang saya terus terang suatu saat itu pasti akan datang, menurut saya percaya kepada Allah gitu ya Pak Haji. Jadi pertanyaannya apa malam ini? Ya pertanyaannya saya mau ngituin produk sama modalnya itu Pak Haji. Gampang, kan saya lagi bikin sayembara. Oh gitu. Bapak praktekin ilmu RDAY, sholat taubat 18 kali sholat taubat. Oh gitu. Nah, Bapak dan Ibu juga berlaku buat semuanya. Jadi 18 kali sholat taubat. Nah, kalau Bapak udah meraktekin,
saya maunya minggu ini harus cair 10 miliar. Amin, amin. Dan saya kasih sayembara hadiahnya 1 miliar. Amin. Dan kita liburan bareng-bareng ke Dubai. Amin. Mau kan? Amin. Ya, sekalian Bapak nanti bulan madu sama istri ke Dubai. Amin, amin. Jadi yang lain pada ke Dubai, Bapak juga ke Dubai. Amin. Karena Bapak pengantin baru, Ya. jadi Bapak jaga koper yang laki, Ibu jaga koper yang perempuan. Nah, kita nanti naik pesawat. Ya. Pak Haji, boleh gak kalau nanti hadiahnya saya, ya kan yang meraktekin saya istri, Ya. suami saya ajak, boleh gak? Boleh. Anak saya pengen ikut, boleh. Mantu pengen ikut, boleh. Cucu pengen ikut, boleh. Kita acara keluarga. Amin, amin. Itu. Tapi kan saya nggak punya duit. Nanti kita kasih gratis. Amin, Ya. alhamdulillah. Nah, Bapak praktekin ini aja. Iya, iya. 18. Bisa? Bisa, mudah-mudahan. Sip. Tepuk tangan dong. Luar Oke. biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yo. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Ibu Siti dari Jakarta. Ibu Siti. Siti dari Jakarta. Ya. Oh iya. Mau Mau testimoni nanya. atau mau nanya? Nanya aja dulu. Nanya. Itu kan anak saya udah mau lulus nih Pak Haji tahun depan. Mau nanya kira-kira bisa nggak kalau dapet beasiswa gitu Pak Haji? Banyak kan tamu RD yang terkabul. Caranya? Orang yang pakai celana dalam dibalik, kalau laki-laki, kalau perempuan BH-nya dibalik, celana dalam dibalik, kaos kakinya dibalik, itu pasti dapat beasiswa. Kalau dia tes pasti lulus, nggak pernah gagal. Kalau dia kerja pasti naik grade, naik pangkat, naik jabatan. Tapi tiap hari harus pakai celana dalam dibalik, BH dibalik. Orang yang pakai celana dalam dibalik, BH dibalik, nggak akan ngelihat kuntilanak, nggak akan lihat setan, nggak akan lihat yang makhluk halus. Orang yang pakai celana dalam dibalik, BH dibalik, kaos kaki dibalik, nggak akan kena santet, nggak akan kena guna-guna. Kalau dia pakai celana dalam dibalik, BH dibalik perempuan atau kaos kaki dibalik, kalau dia udah dipromosiin sama pimpinan, nggak akan ada yang jegal. Nah, ibu coba praktekin dulu, anak ibu mau gak dia? Udah. Ya udah, tinggal nunggu beasiswa, tinggal nunggu. Itu Ada aja lagi? Pak Haji. Nggak ada yang lain. Nggak ada. Nggak ada, Soalnya cuman itu. Tadinya sih dia udah meraktekin. Tadinya kan nggak percaya ilmu ini, katanya apa sih ilmu sesat. Ilmu sesat. Tapi Yang ngomong yang sesat. Kalau sayanya, ilmunya mah ilmu nenek kita karena- zaman dulu manjur. karena kan Makanya dia, kan banyak jenderal-jenderal sekarang coba dipraktekin deh. Cadalnya pada dibalik. Iya. Yang jegal dia malah sekarang pada mental semua. Iya. Alhamdulillah. Tapi sih akhirnya Pak, dia mau tuh saya suruh dibalik kaos dalam sama itu dibalik. Tapi akhirnya ya emang sih anaknya rajin ya. Tapi kata saya ikutin aja biar gampang gitu. Alhamdulillah kemarin nih nilainya 96, 97. Yang jelek cuma satu lah, 87 bahasa Inggris. Terus kan pernah ikut kayak kalau SMA kan ada itu tuh pertandingan tuh antar kelas. Katanya mau jualan-jualan, kata saya bawa aja itu yang celana dalam bekas pakai ya. Dia bawa terus tiba-tiba dia pulang. Alhamdulillah mah katanya juara 1 kelasnya. Iya, pokoknya cadal dibalik itu bukan ilmu dari saya, itu ilmunya nenek kita yang udah dulu. Jadi orang dulu di Pulau Nias, itu suka ngetes ilmu. Nah, kalau nyasar itu bisa mati. Nah, orang yang pakai celana dalam dibalik nggak akan kena ilmu nyasar. Makanya di Nias anak-anak kecil dulu, anak-anak remaja dulu pakai celana dalamnya dibalik. Nah, sekarang memang di sini nggak populer. Nah, RDAY dipopulerin lagi. Lumayan Mbak, kadang kan kita kerja di kantor, harusnya naik grade kita harusnya naik 13. Ini grade kita nggak naik, sementara harusnya grade-nya naik. Nah, kita pakai celana dalam dibalik, itu bisa naik grade-nya 13. Nanti yang jolimin kita mati, alhamdulillah. Tapi ngurangin maksudnya penduduk. nggak pakai disuwuk atau apa gitu nggak? Oh, itu lebih manjur lagi kalau disuwuk double.
Sekarang lebih anaknya manjur. malah minta sendiri, "Ma, ayo disuuk, ntar dulu Ya aja udah, Pak Haji," makanya kata masukin saya. aja ke dalam alat kelamin ibu kepalanya. Disuuk pakai juga Iya, pas mau ujian gitu. iya. Orang yang mau ujian kalau disuuk sama ibu kandungnya atau sama istrinya nggak pernah gagal dan nggak pernah zong. Coba praktekin. Tapi kan misalnya berapa hari, terus disuuknya kapan? Setiap hari dari sekarang dicicil. Dari sekarang. Dari sekarang cicil. Makanya orang yang naik pangkat, jabatannya strategis digeser sama pimpinan, setelah dia disuwuk bisa jabat lagi. Tuh dasarnya. Disuuk tuh kan di itu ya. Remes alat kelamin ibu, nah tangannya diusapin ke mukanya kalau dia tidur atau kalau dia mau berangkat. Kalau yang dilangkain apa itu? Dilangkain kalau mau tes. Iya, mau tes. Ya, jadi buat dia kerja. lihat ke atas, ibu nggak pakai celana dalam. Kalau dilangkain dia lihat ada terang-terang terkabul. Makanya alat kelamin ibu pakai neon. Itu Pak, kok saya bingung ya. Apa ilmu RDAY mempannya buat orang yang punya pasangan? Enggak, rata-rata janda banyak yang terkabul. Tapi kok saya Rata-rata janda banyak yang terkabul. Tapi Pak, saya ini Ibu susah. janda apa enggak? Janda. Iya, banyak yang terkabul. Tapi Pak ini ya, saya udah praktekin. Saya susah, tambah susah ini. Enggak, khusus buat ibu, tapi janda yang lain pada sukses. Jadi Iya, Pak. ibu kalau mau berhasil, itu alat kelamin ibu dipasang NCB. Saya mau jual ruko, itu kan belum laku-laku. Sampai saya ke saudara. Saya udah ilmu Pak Haji saya ituin ya, nggak dapet. Terus kemana-mana nggak dapet, kata Pak Haji waktu itu dapet pinjaman, nggak dapet. Bu, Malah hampir tamu RDAY yang janda 100% rata-rata pada punya mobil semua. Nggak ada yang nggak punya mobil. saya juga ada mobil Pak, tapi digade. Iya, karena BPKB. alat kelamin ibu digade. Bukan. Tebus lagi dah alat kelamin Ini ini nih dah. Pak, bulan ini susah bener. Enggak. Kenapa saya ngomongnya positif terus? Karena ucapan adalah doa. Ibu ngomongnya negatif. Iya, Pak, Nggak ini boleh. saya sampai kesana Tamu saya kesini. Bu 100% yang janda itu nggak ada yang ngomongnya negatif, positif semua. Sekarang gimana Pak caranya supaya kita nih Tuker alat kelamin di mulutnya tuker ke bawah. Pak, demi Allah ya, saya tuh ini nggak dapet, itu nggak dapet. Akhirnya saya sekarang pasrah ya. Mobil harusnya udah 3 hari ini udah lewat, ditelepon terus. Ya Terus karena lo ngomongnya negatif, makanya tuker posisi. Mulut bawah taruh di atas, mulut atas taruh di bawah. sampai sekarang Pak Haji nih saya nekat ke sini. Itu nggak bawa uang ini saya. Ada Iya, cuma receh. Iya, nggak apa-apa. Sama bensin tinggal 2 strip tuh. Nggak apa-apa, nanti diderek pakai tronton. Bener Pak Haji, ini nggak tahu nih nyampe apa enggak pulangnya. Nggak usah nyampe, lo tidur sama kebo bulat gua aja. Sip, tepuk tangan dong. Caranya Pak Haji gimana Ya. Pak Haji? Pak Haji, Apa? caranya gimana supaya ini jalan lancar? Jalannya Supaya apa? uang gitu kayaknya susah. Oh, lo Pi. colek dong alat kelamin lo taruh di mulut. Ada orang linglung kasih modal gue 10 miliar. Ada orang linglung jadi colek alat kelamin lo taruh di mulut. Ini Udah. berlaku semuanya. Udah. Ya lo praktekin dulu sekarang, gue tungguin. Ya udah. Sip, tepuk Kasih, tangan Pak Haji. dong. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak Haji. Ya. Nama saya Asmuni. Asmuni. Siap. Bukan udah dikubur. Alhamdulillah. Kok hari hidup ini. lagi? Kebetulan namanya sama Pak Haji. Ini ada tamu saya, Pak Haji. Saya lagi ngaji katanya gitu. Lagi baca Quran, dengerin YouTube Pak Haji. Akhirnya dia sampai ketawa-tawa. Apalagi pas denger namanya Asmuni. Alhamdulillah. Izin Ya, Pak ya, Haji, ya. saya sudah 2 kali silaturahmi ke RDAY. Ya, Tentunya untuk ilmu yang setiap RDAY lewat YouTube, kami mengenalnya lewat YouTube. Ya. Ya alhamdulillah berjalannya ya belum begitu semuanya Pak Haji, karena Ya. berkaitan dengan utang piutang dan tentunya berdoa biar dapat transferan nyasar ke rekening kita. ya, Jujur kami adalah pekerja malam 1 kali 24 jam.
Pekerja malam. Iya, Bukan karena- jadi kupu-kupu malam. Bukan, karena kami bekerja di Kenapa nggak jadi beruang malam? Ya, karena kami di proyek adalah 1 kali 24 jam untuk jaga proyek, sehingga kami mohon maaf kalau melaksanakan untuk tidur kemudian bangun jam 00, sepertinya kalau kami libur. Ya udah, pas kalau masuk nggak libur bisa. aja, kalau nggak libur jangan ya. Oh siap, Kalau pas libur aja. siap. Terus kemudian yang ilmu saya terapkan, nggak ada rokok, saya taruh di meja, pasti ada. Mandor datang ngasih rokok 2 bungkus. Nah, tapi untuk transferan uang ini belum, Pak Haji. Hari ini saya harus. Kenapa pasti Bapak kok transferan uang enggak? Kalau rokok pasti ada rokok. Karena pada saat Bapak ngucapin pasti ada rokok, Bapak nggak berharap. Tapi giran Bapak pasti ada transferan uang, Bapak berharap. Nanti uangnya pengen buat ini, nggak boleh. Jadi Orang harus yang bagaimana, Pak? berharap tidak akan Allah kabulin. Bahkan kata Allah dibaca siap-siap kecewa. Jadi Bapak nggak boleh berharap. Ilmu RDAY tidak akan manjur kalau Bapak melakukan yang 6. Ilmu RDAY tidak akan terwujud, tidak akan terbukti, tidak akan terkabul kalau yang 6 dilanggar. Apa tuh? Takut, khawatir, berharap, mikir, komen, ngeluh. Nggak boleh. Kita kan suka khawatir. Betul, Pak. Aduh, besok aku mau umroh. Kenapa ya aku sedih? Nggak boleh. Siap. Kan besok kita mau jadi kepala divisi. Siap. Kan besok saya mau jadi kepala divisi. Tahun 2025 saya mau jadi kepala divisi. Nggak boleh sedih. Siap. Pasti. Iya. Pasti. Saya belum beli real. Pasti ada uang real. Pasti ada uang real. Kenapa sedih? Nggak boleh sedih. Siap. Pasti ada. Pasti ada. Itu. Nah, Bapak juga nggak boleh sedih. Siap, Pak. Kita kan suka sedih. Betul. Betul, Cuti Pak. saya belum di approve. Siap. Nggak boleh dong. Pasti di approve. Pasti ditandatanganin. Ditandatanganin. Masih sedih lagi. Nggak boleh. Nggak boleh, Pak Haji. Besok harus senang-senang. Siap. Besok harus gembira. Besok hari ini. Oke? Siap, Pak Haji. Sip, tepuk Makasih. tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo.